hukum pemakaian tetes mata bagi orang berpuasa itu tergantung pada pertanyaan apakah mata itu termasuk lubang yang terbuka atau di situ ada lubang yang terbuka atau tidak. Wa madza yaqulu fuqaha as-sabiqun wa madza yuqarrirul at-tibbul hadits, dan bagaimana pendapat ahli fikih zaman dulu dan bagaimana juga komentar ilmu kedokteran modern. Aqulu mas'alatul kuhli laha irtibatun qawiyyun bi mas'alatina al-jami' anna al-kuhla wal qatrata aynani. Aku, yakni musannif, mengatakan masalah celak itu punya hubungan kuat dengan permasalahan kita yang dibahas sekarang ini, dengan kesamaan bahwa celak dan obat tetes mata sama-sama benda. Duanya sama-sama benda. Obat tetes itu benda, kelihatan, benda cair. Celak pun benda, walaupun padat, serbuk tapi benda juga, bisa diraba, kelihatan begitu. Wal ainu tuftiru biwusulihal jaufa. Sedangkan benda itu membatalkan dengan sebab dia sampai ke dalam rongga. Fal hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Maka hukumnya nanti batal atau tidaknya tergantung illatnya. Illatnya apa? Ain tadi, ain sampai atau tidak itu. Illat itu sebab yang pasti untuk munculnya hukum. Sebab yang pasti ya untuk munculnya hukum. Illat ada, hukumnya ada. Illat gak ada, hukum gak ada. Jadi illat itu suatu yang harus pasti, jelas. Makanya seperti safar itu, illatnya bukan capek, illatnya adalah jarak. Saya kalau capek itu tidak bisa dipastikan, relatif. Beda-beda menurut orang. Tapi kalau jarak itu bisa diukur. Maka ilatnya bukan capeknya, ilatnya jaraknya. Jarak terpenuhi, rukhsah. Jarak gak terpenuhi, gak rukhsah. Udah gitu aja. Loh, tapi capek. Dah, ilatnya memang bukan capek, ilatnya mah jarak. Capek itu hanya hikmahnya aja. Bagi orang bepergian dibolehkan berbuka, dibolehkan qashar. Kemungkinan dia ada capeknya. Hanya kemungkinan. Makanya patokannya adalah jarak. Nah, ini juga begitu. Patokannya adalah sampainya benda ke dalam rongga dalam tubuh. Wa yuqarriru ba'dul ulama anna qatrat 'ain la tuftiru ka Syekh Mahmud Shaltut wa Dr. Muhammad Hasan Hitu kama sayati. Sebagian ulama menetapkan bahwa obat tetes mata tidak membatalkan, seperti Syekh Mahmud Shaltut, ini rektor Al-Azhar dulu. Kemudian Dr. Muhammad Hasan itu yang punya SMM Syafi'i itu, fatwa beliau tetes mata tidak membatalkan. Cuman waqad fasala Dr. Muhammad Hasan itu al-qawla fi mas'alatil qawli inda al-imam Arba'ah wa ghairihim faqala ma nasuhu. Dr. Hasan itu, Muhammad Hasan itu menjelaskan lebih detail tentang masalah kecela ini dalam pandangan 4 imam, 4 madhab. Beliau katakan, yajuzu lis-sha'im ay yaktahila bi jam'i anwa'il kuhli. Kata beliau, bagi seorang yang berpuasa boleh memakai celak dengan berbagai macamnya. Wala yuftiru bidzalika, dan tidak batal dengan pakai celak itu. Sawa'un wajada ta'mahu fi halqihi amla. Baik setelah pakai celak itu di tenggorokan terasa ada celak ataupun tidak. Nah, seperti kita pakai obat tetes mata kadang kan terasa itu. Nah, kalau obat tetes mata itu agak asin-asin gimana gitu. Nah, orang pakai celak juga begitu, kadang ada terasa pahit-pahit gitu. Kadang-kadang, nggak mesti itu. Nah, makanya di sini dijelaskan
Baik setelah pakai celak itu di tenggorokan ada terasa gitu maupun tidak, maka tetap tidak apa-apa atau tetap tidak batal. Alasannya li'anna al-'aina laysat bijawfin. Alasannya adalah karena mata itu bukan jauf, bukan rongga dia. Wala yujadu minha manfadun munfadun ilal halqi. Dan dari mata itu tidak ada rongga atau jalan tembus yang sampai ke dari resapan. Resapan seperti pori-pori begitu. Bukan dari saluran yang memang menghubungkan langsung, tapi dari resapan semacam pori-pori. La an tariqi manfadin maftuhin, bukan sampainya rasa obat atau rasa celak tadi dari saluran yang terbuka yang menghubungkan, bukan dari situ. Wa huwa madzhab Syafi'iyah wa Abu Hanifah wal Auza'i wa Daud al-Zahiri wa ghairihi. Ini pendapat beliau, pendapat Imam Syafi'i yang beliau nukil, bahwa karena pakai celak itu tidak membatalkan, maka tetes mata juga tidak membatalkan. Karena tenggorokan merasakan sesuatu setelah pakai celak, menurut beliau itu bukan karena adanya saluran dari mata ke tenggorokan, enggak ada itu. Yang ada adalah pori-pori yang sangat kecil itu merembes. Melalui pori-pori yang sangat kecil itulah tetes mata atau apa tadi, celak itu merembes, akhirnya tembus ke sini merembesnya. Nah, sedangkan kalau terasa karena merembes itu nggak apa-apa, udah maklum itu, seperti kita mandi terasa seger, merembes, nggak apa-apa. Maka ini begitu juga, kata beliau begitu. Wazabal Imam Malik wal Imam Ahmad illa karahatil iktihali illam yasil ilal haqi, fa in wasal ilal haqi faqad aftara. Kalau Imam Malik mengatakan bahwa pakai celak itu makruh kalau tidak terasa ke tenggorokan. Kalau terasa ke tenggorokan batal. Nah, Imam Malik begitu. Imam Malik bahwa kalau dia tidak terasa ke tenggorokan makruh, puasa sah tapi makruh. Kalau sampai terasa ya batal. Wahtujja min man'il iktihali lisaimi, dan dijadikan hujah dari larangan memakai celak bagi orang berpuasa adalah amin. Amin. Ya dikumullah. Bima warhu Abu Dawud an Ma'bad bin Haudah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil ithmi al-murawwahi 'inda an-nawm wa qala liyattaqihi as-sha'imu. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan celak ismit murawwah. Ya, ismit itu umumnya ya, ada yang hitam tapi umumnya merah, umumnya jenis tertentu itu. Memang itu bahannya bahan batu ismit itu. Yang terkenal ismit itu dari Asfahan, dari Iran sana. Itu ismit yang terkenal, warnanya merah. Makanya orang yang ketemu wajah Rasulullah SAW dari dekat, yaitu akhalul aini, bukan kehitam-hitaman, tapi agak kemerah-merahan bagian celaknya sini, bagian apa, bawah kelopaknya ini. Karena Rasulullah akhalul ain, di mata beliau seperti ada celaknya, padahal nggak pakai celak pun, tapi seperti ada celaknya. Tapi celak yang disukai Rasulullah itu ismit, warnanya merah begitu, sehingga mimpinya ketemu Rasulullah SAW juga melihat mata beliau seperti ada merah-merahnya, karena seperti warna ismit tadi. Nah, Rasulullah perintahkan pakai celak ismit.
indan naumi, sebelum tidur. Nah, ini terutama laki-laki kadang-kadang ngejos, mau Jumatan pakai celak, mau sholat pakai celak. Nah, akhirnya berepotan kesana kemari. Orang kan jadi aneh nih, laki-laki berdandan kayak gini. Sementara perintahnya sebelum tidur. Perintahnya sebelum tidur. Awal-awal dakwah berkembang itu Masya Allah, untuk melengkapi sunnah maka sorban segede ban Vespa gitu. Oh. Habis itu siwak segede gagang sapu. Tasbih, wah segede-gede kelereng, plus apa? Celak, wah kelihatan hitam gitu. Aduh Masya Allah. Padahal indan naum ini perintahnya makanya sebelum tidur. Makanya sebelum tidur. Lihat terlihat shaimula, yang puasa hendaknya menjaga diri atau menjauhi. Nah, ini yang mengatakan bahwa tidak boleh pakai celak bagi orang yang berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Loh, ada dalilnya. Nah, lanjutannya lihat dulu. Illa anna hadzal haditsa la yuhtaj bihi li du'fihi. Hanya saja hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah karena lemah. Idh qala Abu Dawud ba'da an rawahu qala li Yahya bin Ma'in wa haditsun munkar. Munkar maksudnya tidak ma'ruf, yang meriwayatkan orang-orang berbeda dengan yang ma'ruf. Yang ma'ruf bukan begini, bukan ini ahli mungkar kejahatan, itu bukan maksudnya, kebalikannya ma'ruf. Nah, ada riwayat lain yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh yang lebih kuat derajat sifahnya berbeda dengan ini. Nah, sehingga ini mungkar, bukan berarti fasya wal mungkar, itu bukan istilah mustalah hadis ini. Pokoknya ringkasnya ini hadis dhaif dah, gitu aja lah. Sehingga kalau untuk hukum nggak bisa. Nah, sekarang jumhur gimana? Wahtajjal jumhuru alladzina dhahabu ila jawazil iktihal lis-shaimi. Jumhur ulama terhadap Imam Syafi'i dan lain-lainnya yang memperbolehkan pakai celak bagi orang yang berpuasa bima rawahu Abu Dawud an Anas radhiyallahu anhu. Dengan hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, annahu kana yaktahilu wa huwa shaim. Bahwa beliau memakai celak sedangkan beliau berpuasa. Ini dalilnya. Wali annal aina laysat bimanfadin maftuhin wala jawfin. Dan karena mata itu bukan saluran tembus yang terbuka, wala jaufin, dan dia juga bukan rongga. Nah, manfaat saluran yang tembus, jauf itu rongga, mata bukan saluran tembus, bukan rongga juga. Walidzalika la yadurrul kuhlu wal qatratu fiha. Karena itu maka celak dan tetes mata sama-sama tidak membahayakan. Waqad istahal istadal al-jumhur bi ahaditha, dan jumhur juga mengambil dalil hadis-hadis lain, min hadi antara Marwah Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha qalat iktahala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Qala an-Nawawi wa hadhihi ahadits kulluha dha'ifah la yuhtaju biha. Nah, ini hadisnya banyak. Di antaranya hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai celak, beliau puasa, riwayat Ibnu Majah. Cuman Imam Nawawi mengatakan hadis-hadis ini semuanya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, cuman ya itu tadi ya, namanya hadis dhaif dan tidak dhaif itu nggak semuanya muttafaq alaih. Nah, itu yang perlu dimengerti. Ini sama-sama mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan ini dhaif. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan enggak dhaif karena ada penguat lain, ada riwayat lain sehingga bisa dipakai hujah. Nah, itu makanya bagi orang-orang yang mempelajari hadis secara luas enggak gampang bilang dhaif, enggak bisa dipakai, dhaif enggak bisa dipakai, enggak gampang-gampang begitu. Wa mu'tamadul jumhuri atharu Anas as-sabiq. Dan pegangan jumhur adalah athar sahabat Anas. Jadi riwayat sahabat Anas tadi yang memakai celak adalah
Beliau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. An Anas radhiyallahu annahu kana yaktahilu wa huwa shaim. Sahabat Anas memakai celak dalam keadaan beliau berpuasa. Dan wa ma dzakarnahu, dan juga alasannya adalah annaha laisa bijaufin, bahwasanya mata itu bukan rongga. Nah, ini pendapat Syekh Dr. Muhammad Hasan Hitu, bahwa tidak membatalkan puasa dengan alasan tadi, asal sahabat Anas, dan juga itu jauh bukan, manfaat juga bukan. Alimna mimma qara'u Syafi'iyah wa ghairuhum min anna al-kuhla li shaimi la yadurru. Kita ketahui dari yang ditetapkan oleh mazhab Asy-Syafi'i dan selain-lainnya bahwa celak itu bagi orang yang berpuasa tidak membahayakan, enggak apa-apa. Wa in wajada ta'mahu fi halqihi ay atharhu faqat. Walaupun dia mendapati rasa celak tadi di tenggorokannya, ay atharhu, pengaruhnya saja. Nah, udah, kita kan mau bicara tetes mata ini. Berhubung tetes mata itu zaman Nabi Rasulullah nggak dikenal, maka cari perbandingannya. Apa perbandingannya? Celak. Hada ma sayattadihu ba'du fima ba'du min kalami ba'di fuqaha Syafi'iyah. Ini yang akan menjadi jelas nanti dari perkataan sebagian fuqaha Syafi'iyah. Selesai ini. Amma in wajada ainan ahassaha fi halqihi, adapun kalau dia mendapati bendanya, benda tetes mata atau benda celaknya tadi, fi halqihi, di tenggorokannya, fahadha yuftir, maka itu membatalkan. Betul-betul terasa ada seperti butir-butir celak begitu misalnya ya. Wah, ada butiran celak ini, walaupun hanya sebutir. Wah, butir celaknya masuk ke tenggorokan ternyata, misalnya begitu. Wa mithluhu qatratul ain. Nah, begitu juga kalau yang sampai ke tenggorokan bukan lagi rasanya, tapi memang benda tetes matanya itu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan keterangan dari kedokteran modern. Wa yuqarritibul hadis, dan kedokteran modern menetapkan anna fil aini irqan saghiran lahu irtibatun bil halqi. Nah, kedokteran modern mengatakan bahwa di mata itu ada saraf yang lembut yang ada hubungannya dengan tenggorokan. Kama akhbarani bidzalika ba'du man athiqu bihi minal atibba' al-mutakhassisin. Sebagaimana saya dapatkan itu dari orang-orang yang terpercaya dari kalangan dokter-dokter spesialis mata. Jadi beberapa orang spesialis mengatakan bahwa ada saraf yang lembut yang menghubungkan antara mata dan tenggorokan. Qala al-'allama Asy-Syaikh Salim Bukair rahimahullah fi ma yata'allaqu bi mas'alatil kuhli wa mithluhu mas'alatuna. Allama Syekh Salim Bukair rahimahullah mengatakan tentang masalah celak ini, berarti sama juga nanti pembahasan tentang tetes mata. Innama qawlu bi'adamil fitri fihi ayla kuhli. Ulama Syafi'iyah zaman dulu mengatakan pemakaian celak itu tidak batal, li'annal wasila minhu atharun la ainun, karena yang sampai ke tenggorokan adalah hanya bekas, hanya pengaruhnya saja, hanya efeknya saja, bukan bendanya. Faqad abbar ba'duhum biqalihi wa in wajada ta'mal kuhli bihalqihi awil kaifiyah kal halawah wa diddiha. Makanya sebagian ulama membuat kata-katanya itu begini: kalau orang yang berpuasa itu mendapati rasa
celak di tenggorokannya, atau semacam itu, seperti ada manis-manis gitu, atau sebaliknya pahit-pahit karena rasa celak itu begitu. Wa ba'duhum abbara biqouli, sebagian lain membuat kalimatnya begini, wa in wajada launal kuhli, kalau seandainya orang yang berpuasa itu mendapati warna celak di tenggorokannya, habis pakai celak, pas ludah, loh kok ada agak hitam ini, misalnya celaknya hitam, pas ludah agak merah, misalnya pakai ismit merah. Ini kalimat atau redaksi kitab-kitab dahulu begitu. Wa ba'dhum qala atharul kuhli wa wusulul athari faqat la yadur. Pengaruh atau efek dari celak dan sampainya efek saja itu tidak apa-apa. Kama law wasala ar-rihu bisyammi ila dimaghihi, sebagaimana aroma atau bau itu karena dihirup sampai ke otak, ya. Ada bunga mawar dihirup kan terasa itu baunya sampai ke otak. Atau ada apa namanya, sosis bakar panas-panas masih ngebul, tapi bukan asapnya ya, baunya beda itu. Kalau asapnya udah dibahas kemarin, ini hanya baunya. Oh, seger misalnya begitu. Atau misalnya seafood bakar, bukan puasa mantap ini pakai ini, misalnya begitu. Tapi hanya baunya gitu, hanya baunya kecium, ya nggak apa-apa itu, soalnya hanya baunya saja. Nah, sekarang lain masalah. Amma law wasalat ainul kuhli ila halqihi, adapun kalau barangnya atau bendanya, apa tadi, celak itu yang sampai ke tenggorokan, walau min ainaihi, walaupun itu tadi memang melewati kedua matanya tadi akan tembus, fayuftiru, maka ya batal. Gitu. Yang sampai apanya? Hanya rasanya atau bendanya? Hanya warnanya atau bendanya gitu. Kama sharraha bidzalika Syarqawi fi hasyiyatihi 'ala tahrir. Sebagaimana dikatakan Imam Syarqawi hasyiyah tahrir. Wa naqlu anhu Syarbini fi hasyiyati 'ala Syarhil Bahjah. Dinukil juga Imam Syarbini, Khatib Syarbini dalam hasyiyah untuk kitab Bahjah. Wa Said Ahmad Bik Al-Husaini fi Dalil Musafir. Nah, juga ya Said Ahmad Bik Husaini dalam kitab Dalil Musafir. Wa qala fi, beliau berkatakan, inna ulama at-tashrih muttafiqun ala anna al-aina manfadun munfatihun. Nah, ini penemuan baru lagi ini. Sesungguhnya ulama tashrih, ahli ilmu urai, kalau bahasa biologinya ahli anatomi. Anatomi itu yang bisa menjelaskan tentang uraian anggota tubuh kita, itu anatomi namanya. Ulama at-tashrih, para ahli anatomi, sepakat bahwa mata itu adalah saluran yang terbuka. Nah, gitu. Maka berkembang. Sebab tadi ya di atas sudah disampaikan, batal nggak batalnya tergantung ilat, wujudan wa adaman. Ilatnya apa? Yang sampai barang atau pengaruh gitu. Yang sampai barangnya atau baunya saja, yang sampai barangnya atau rasanya saja. Nah, kalau ini ahli anatomi mengatakan bahwa memang mata itu ada saluran terbuka, ya udah, berarti yang sampai apa? Benda atau bau? Ya benda. Nah, gitu aja. Qala wala yanfi dzalika nasul fuqaha fi babus shaum ala anna laysat manfatan munfatihan. Dan ini tidak bertentangan, wah ini berarti melawan ulama zaman dulu. Enggak, beliau jelaskan, ini tidak bertentangan dengan teks yang ditulis fuqaha zaman dulu bab saum yang mengatakan bahwa
ain bukan manfadan munfatihan, bukan saluran terbuka. Itu kitab-kitab dulu memang begitu tulisannya. Kenapa? Li'annal murada bil munfatihi indahum, karena yang dimaksud munfatih terbuka di pandangan fuqaha adalah maka maftuhan urfan fathan mudrakan bil hissi, adalah saluran yang terbuka yang secara umum bisa diindra, entah dengan mata, entah dengan jari dirasakan, ketahuan bahwa ini terbuka. Zaman dulu begitu maksudnya. Nah sekarang kan dengan berbagai alat-alat canggih zaman sekarang ketahuan ternyata memang mata itu adalah ada salurannya saya ke tenggorokan gitu. Menurut ahli ilmu apa tadi? Anatomi. Apa itu? Udah pokoknya anatomi gitu aja lah, agak gaya-gaya dikit. Wa qala Abdul Hamid fi hasyatihi. Syekh Abdul Hamid dalam hasyahnya mengatakan ala Tuhfah, naqala al-Allama al-Bisri anna ahla tasyrih yuthbituna lil 'aini manfadan. Ini pun dalam hasyah Tuhfah, Syekh Abdullah mengatakan bahwa para pakar anatomi menetapkan mata itu mempunyai saluran illa annahu khafiyun wa saghirun, hanya saja itu samar dan kecil. Fal ahquhu bisami bil masami, maka mereka menyamakan itu hukumnya dengan pori-pori. Nah, itu. Walhadza qala fi Tuhfah wa huwa kal-wasil min masami. Jadi sehingga dalam Tuhfah ini mengatakan kalau ada yang sampai, maka itu sampainya dengan resapan bukan bendanya. Nah, terus gimana ya, ikhtilaf gitu, intinya begitu. Kalau yang menganggap itu saluran terus tembus, bendanya nyampe, ya berarti batal. Kalau fuqaha yang mengatakan itu mengada tapi kecil banget seperti pori-pori, ya nggak batal karena itu dari rembesan. Intinya, fanzur ila farqihim bainal aini wal athar wa annal aina yadurru wusuluha walau minal manfadil khafi. Nah, lihat bagaimana mereka membedakan antara benda atau efeknya. Semuanya benda itulah kalau sampai maka membatalkan, walaupun jalurnya itu adalah saluran yang sangat lembut. Gitu. Ini kembali tadi pada ilah awal tadi, yang sampai itu asarnya atau ainnya, bendanya atau baunya saja, bendanya atau warnanya saja, bendanya atau rasanya saja. Kalau bendanya walaupun jalurnya sangat lembut, ya tetap aja batal. Lah terus gimana kesimpulannya? Wal ghalib, dan pada umumnya anna qatratal aini yazidu musta'miluha ta'maha. Sungguhnya obat tetes mata itu penggunanya merasakan rasanya fil halqi, di tenggorokan. Kama huwa mujarrabun, sebagaimana itu yang sudah teruji. Fayam bagil ihtiraz min zalika, maka hendaknya menjaga diri dari itu. Hatta la yasuda sawmu indama yaqulu bi annaha muftirah, supaya puasa tidak batal sesuai dengan pendapat orang yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa itu muftirah. Wa ali ay yastakhdimal qatrata lailan ihtiyatan lidainihi, dan hendaknya dia kalau mau pakai tetes mata udah malam hari ajalah, hati-hati menjaga agamanya. Nah, kalau ujungnya gini, kenapa kita bahas panjang lebar tadi? Supaya kita memahami dalil masing-masing. Sehingga kalau ada yang kekeh misalnya dengan alasan nggak batal gini, ya udah kita maklum. Nah, cuman ingat bahwa kalau yang sampai adalah bendanya tetap batal menurut pendapat siapapun. Gitu ya. Itu Syekh Hasan itu, Syekh Maul Shaltut. Nah,
Itu tadi mengatakan tidak batal karena meyakini yang sampai bukan bendanya, yang sampai apanya? Pengaruhnya, hanya baunya, hanya rasanya begitu, bukan bendanya. Sehingga kalau ternyata yang sampai adalah bendanya, barang tetes matanya tadi, apalagi serbuk celahnya, ya udah batal itu. Makanya nggak usah nguji, nggak usah ngetes yang sampai apanya. Coba saya coba, ya kalau mau ngetes malam hari aja, yang sampai apanya gitu. Dah selesai tetes mata. Al-Mabhudut Tasi', pembahasan ke-9. Fi bayani qatratil udhun. Pembahasan tentang apa? Tetes telinga. Al-muqarraru 'inda jumhur ulama min al-Hanafiyah, yang ditetapkan oleh ulama mazhab Hanafi, irsyad ayyakuna duhnan lamaan, dengan catatan tetes matanya berupa minyak, bukan cairan. Maksudnya minyak agak padat begitu, bukan berupa cairan seperti air gitu, bukan. Wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah, yang mereka katakan apa? Anna qatratal udhuni tuftirus sha'ima bi'tibari annal udhuna manfadun maftuh, dengan pertimbangan bahwa telinga itu adalah manfaz, saluran yang terbuka. Kemudian waqtalafal Hanafiyyatu fi taqdiril ma'i fil udhun. Lalu mazhab Hanafi ikhtilaf sendiri di kalangan ulama mereka tentang meneteskan air di telinga. Fakhtar al-Marghinani fil Hidayah, Imam al-Marghinani kitab Hidayah, kitab tebal itu, kitab detail tentang madhab dan dalilnya. Wa walladhi sahhahu ghairuhu, ini yang disahkan oleh selain al-Marghinani, apa? Adamal iftari bihi mutlaqan, dakhala bi nafsihi aw adkhalahu. Tidak batal puasanya, masuk sendiri maupun dia masukkan. Ini Imam Al-Marghinani, ini mazhab Hanafiyah. Wa farraqa Qadhi Khan min al-Hanafiyah, Imam Qadhi Khan mazhab Hanafi membedakan bainal idkhali qasdan fa afsada bis shauma wa bainad dukhuli falam yusidhu bihi. Dibedakan sengaja dimasukkan atau masuk sendiri. Kalau sengaja dimasukkan ya batal, kalau masuk sendiri enggak batal. Wa hadzal ladzi sahahuhu, dan inilah yang disahkan oleh para ulama mazhab Hanafi, li'anna al-ma'a yadurru dimagha, karena sungguhnya air itu membahayakan otak. Nah, fal Hanafiyatu ittafaqu 'alal fitri bi sabbid duhni. Nah, tadi untuk air mereka masih ikhtilaf. Nah, sekarang mereka bersepakat yang batal puasa itu kalau yang diteteskan adalah berupa minyak, berupa minyak tetesnya tadi. Wala adami bidukhulil ma, dan kalau air masuk sendiri juga mereka sepakat tidak batal. Wal ikhtilafu bainahum wa fit tashih fi idkhalihi. Ikhtilaf mereka adalah kalau air sengaja dimasukkan gimana? Sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan enggak batal. Nah, sekarang pandangan lain ini. Lakin tibbal haditha yuthbitu annal udhuna laysa manfadan maftuhan. Nah, ini. Tapi kedokteran modern menetapkan bahwa telinga itu bukan saluran yang terbuka. Wala yuftiru bidzalika, dan tidak batal dengan itu. Mau tetes telinga abon bentuknya enggak batal.
wa huwa qaulun qawiyyun aidan muqabilul as-sahih inda Syafi'iyah. Dan ini adalah pendapat yang kuat, berbeda dengan yang as-sah tadi menurut mazhab Syafi'iyah. Wa qala bihi jama'atun min fuqaha Syafi'iyah ka Abi Ali As-Sindi wal Qadi Husain wal Fawrani wal Ghazali wa sahahahu. Yang punya pendapat enggak batal banyak juga. Qadi Husain, Abi Ali, Al-Fawrani, Al-Ghazali. Dan Imam Ghazali mensahihkan pendapat enggak batal ini. Qala Imam Nawawi hakian al-khilaf fil mas'alah. Imam Nawawi mengatakan far'un walau qattara fi udhunihi ma'an aw duhnan aw ghairahuma fa wasala dimaghi fawjhani asahuma yuftiru bihi. Satu masalah. Andai kan meneteskan di telinganya ini air atau minyak atau selain itu, lalu sampailah ke otak, maka ada dua pendapat ulama Syafi'iyah. Yang paling kuat adalah batal. Wabi qata al-musannif, ini beliau katakan dalam majmu' ini. Wabi qata al-musannif, dan itu yang dipasangkan oleh musannif Muhaddab, yakni Imam Asy-Syairazi, Abu Ishaq Asy-Syairazi, pemilik kitab Al-Muhaddab. Wal jumhur. Wasani la yuftir. Yang kedua mengatakan enggak batal. Qalahu Abu Ali As-Sindi bisin al-muwal al-maksurah wa bil jim wal Qadi Husain wal Fawrani wa Sahul Ghazali kal iktihal. Imam Ghazali mensahihkan ini sebagaimana pakai jawab. Wadda'u annahu la manfadha min al-udhun ila dimag. Dan mereka mengklaim, menganggap bahwa enggak ada jalan tembus dari telinga ke otak itu enggak ada, ke rongga otak itu enggak ada. Fa inna ma yasiluhu bil masami kal kohli, itu sampai ke rongga otak itu bukan dengan saluran tembus, tapi dengan serapan pori-pori. Kama law dahna batnahu fa innal masama tatasharrabuhi wa la yuftir. Sebagaimana ya, orang mengoleskan minyak di perutnya, ya. Kan yang sakit itu perut itu bukan kulit perut, kan? Sakit perut yang sakit apanya? Kulitnya atau bagian dalam perutnya? Hah? Bagian dalam. Tapi yang diolesin luarnya. Ya. Tapi terasa ke dalam. Anginnya terasa nggak ke dalam? Terasa. Loh gimana itu? Batal? Ya enggak. Itu kan terserap dengan pori-pori. Nggak batal. Maka itu menurut beliau ini pun begitu juga, bahwa tetes telinga tadi tidak batalkan karena sampainya ke otak bukan dengan saluran tapi dengan serapan seperti pori-pori. Waqad afta ba'du ulama'il azhar bi anna at-taqtira fil udhuni yuftir. Sebagian ulama al-Azhar berfatwa bahwa tetes telinga itu membatalkan. Tsumma qalu fasti'malu syai'in min dzalika fi nahr Ramadan la yajuzu syar'an. Maka menggunakan obat tetes mata siang-siang Ramadan itu enggak boleh secara syariat. Fa in fa'ala wa sya'ara bi athari dzalika fi halqihi wa huwa sha'im faqad fazada shaumuhu. Kalau dia masih tetap mengerjakan tadi pakai tetes telinga, kemudian dia merasakan ada pengaruhnya di tenggorokannya, dia puasa, maka batal puasanya. Wa yusiku baqiyata yaumihi. Tapi walaupun batal bukan terus makan sekenyangnya, enggak boleh. Ihtiram dari Ramadan tetap enggak boleh. Walaupun sudah batal tetap enggak boleh makan. Kalau makan dia tetap haram, tetap dosa. Karena dia wajib imsak. Beda orang yang haid misalnya, ya, siang-siang Ramadan dia suci, maka sunnah bagi dia imsak, sunnah saja, enggak wajib. Atau orang sakit siang Ramadan sembuh, maka dia sunnah imsak, sunnah tetap nggak makan minum, sunnah saja. Atau musafir dia siang-siang sudah nggak musafir, udah pulang, sementara dia asalnya nggak puasa, gimana? Ya udah tetap imsak walaupun sunnah. Tapi kalau ini karena dia membatalkan puasanya,
maka dia wajib menahan diri tidak makan minum, wa yutalabu bi qada'ihi, dan dia dituntut untuk mengqadha puasanya tadi. Wa ja'a fi fatawi Syekhina al-Allamah Abdullah bin Mahfud al-Haddad rahimahullahu ta'ala ma yuwaddihu hadhihi mas'alah ay hal al-udhun manfadun maftuh fayufturu ma dakhala fihi. Nah, ini fatwa Allamah Abdullah bin Mahfud al-Haddad menjelaskan ini. Apakah telinga itu sebenarnya saluran yang terbuka sehingga kalau pakai tetes membatalkan atau tidak? Fa'ajab al-Allamah al-Haddad biqali qala fuqaha'una Syafi'iyyah innal udhuna manfadun maftuh fayahkumuna bil fitri liman dakhala fi udhunihi ma'un indal inrimas. Menurut fuqaha Syafi'iyyah bahwa telinga itu adalah saluran terbuka, maka mereka menghukumi batal puasa bagi orang yang telinganya kemasukan air tatkala berendam. Wa ma'dzalika, cuman walaupun begitu, ightafaru lahu 'inda ta'allumi ayyad'a fatratan fi duni akhdan bi taysir. Cuman, kalau dia punya penyakit yang sangat nyeri di telinganya, kalau nggak diobatin, maka mereka katakan ma'fu, itu dimaafkan kalau pakai tetes telinga, nggak batal. Untuk meringankan. Wal Imam Al-Ghazali minasy Syafi'iyyah, sedangkan Imam Ghazali dari kalangan Syafi'iyah, wa huwa min ulama'i tasyrih, dan beliau termasuk ahli anatomi juga, mengatakan bi'annal udhuna laisa manfadan maftuhan. Kata beliau, telinga itu bukan saluran terbuka. La yanfadu minhu syai'un ila ra'si, jadi enggak ada yang terus tersalur dari situ ke rongga kepala, enggak. Wa ra'yuhu wa rajih. Nah, kata ulama hadits, wa ra'yuhu, pendapat Imam Ghazali inilah yang rajih, yang kuat, lima qarutibul hadis minal qaul bima yuwafiqu ra'yahu, karena pendapat Imam Ghazali ini sesuai betul dengan penemuan kedokteran modern. Fal haqqu, dah kesimpulan fatwa Allamah Al-Haddad tadi. Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, bukan yang punya Rajul Haddad ya. Itu anak Abdullah bin Alawi. Kalau ini Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, satu marga. Fal haqqu annal udhuna la yuftiru shaimah. La yuftiru shaimu bidukhul syai'in fihi. Maka yang tepat adalah telinga itu kalau kemasukan sesuatu atau dimasukkan sesuatu, puasanya tidak batal. Li'annahu la yanfadu ilal batni bal yastaqirru fatratan hatta yakhruj. Karena barang yang dimasukkan itu tidak akan terus ke sana, dia akan diam lalu keluar lagi. Dan pengalaman juga, ini tambahan aja. Itu di klinik-klinik atau di kedokteran-kedokteran, itu kalau kita pakai ikatan bak gitu ya, nyangkut atau ada sesuatu yang nyangkut, tahu gimana cara ngeluarinnya dokter itu? Ada yang pernah nggak ngalamin? Kalau masih kelihatan dipakai pinset itu bisa. Kalau di dalam udah nggak bisa pakai itu, gimana caranya? Bukan disiram lagi, pakai kayak semprot, kayak apa namanya, kayak injeksi suntikan gitu, tapi yang gede, segede gini, diisi air hangat, disemprot itu, disemprot, akhirnya balik keluar. Kenapa? Karena dokter menerangkan ujung telinga itu bukan tembus ke dalam, dia ada gendangnya, namanya gendang telinga, rapet itu. Gendang telinga inilah yang menyerap suara, bukan dari telinga itu ada saluran kemudian tembus, enggak. Justru tertutup dengan gendang telinga. Kalau tobros jebol ya enggak, malah jadi tuli, enggak mendengar. Justru yang sehat itu gendangnya rapat, tertutup. Sehingga kalau keterangan beliau seperti ini nanti dengan praktek di kedokteran ya memang begitu tadi. Kalau mau bersin
Cukup semprotan disembur aja nggak akan tembus ke otak, itu akan balik dia. Dan betul kotoran itu keluar lagi gitu. Keluar lagi. Faman ittara ila isti'mal qatratin naharan fala haraja alaihi insyaallah taala kama qala al-hadath sabiqan. Nah, maka kalau terpaksa memakai obat tetes telinga ya insyaallah enggak apa-apa. Sebagaimana fatwa Allama Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Wa jaa fil bughyah bughyah mustarsyidin faidah ubtilu bi waj'in fi udhunihi la yuhtamalu ma'ahu as-sukunu illa bi bar'i dawa'in yusta'malu fi duhnin aw qutnin. Ada seorang yang dia menderita nyeri di telinganya yang itu nggak bisa reda kecuali dengan ditetesin obat atau dimasukin obat yang ada yang dimasukin yang diteteskan dalam kapas dimasukkan ke telinganya. Wa tahaqqa wa takhfif, dan terbukti kalau ditetesin atau pakai obat itu maka jadi ringan. Au zalal alamu bihi, atau nyerinya hilang sama sekali. Bian aram min nafsi au akhbarahu tabibun. Dia udah terpengalaman pakai obat itu atau dokter ngasih tahu itu. Gimana? Jaza dzalika wa sahha sawmu lid darurah. Boleh itu dan sah puasanya karena darurat. Ini bughyah, ini kitab lama termasuk. Hadhil fatwa 'ala al-qawli bi anna at-taqtir fi udhun yuftir. Ini di fatwa ini padahal ikut pendapat bahwa tetes telinga itu membatalkan, tapi kalau darurat masih boleh. Apalagi amma 'ala al-qawli bi khilafin fala harja alaihi aslan. Apalagi kalau ikut fatwanya Allamah Abdullah bin Mahfud Al-Haddad tadi, maka ya betul-betul nggak batal sama sekali. Darurat nggak apa-apa, korek-korek telinga nggak apa-apa. Itu dah selesai. Al-Mabhatul Ashir, pembahasan ke-10 fi bayani hukmil bakhah alladhi samaluhu mardir rabbi. Pembahasan tentang penggunaan nebulizer yang dipakai oleh penderita penyakit asma. Tahu nebulizer itu? Nebulizer itu biasanya kalau yang sederhana itu bentuknya segini, kalau kayak L gitu, nanti dimasukkan ke mulut, pecah, nah, nanti hawa masuk ke sini, nah, untuk meringankan sesak nafas itu nebulizer namanya, yang dikantongi, yang pocket. Ada juga yang gede pakai alat, pakai selang, taruh di sini, biasanya di rumah sakit itu. Yang sesak napas atau asma pakai itu, namanya nebulizer. Takallama al-ulama al-mu'asirun an hukmil bakhakh wal masyhur 'indal nas bil fakhakh alladhi yasmaluhu mardir rabbi bisabab dhiqin nafasi, dhiqin tanaffusi. Ulama-ulama kontemporer, ulama modern berbicara tentang hukum penggunaan nebulizer yang dipakai penderita penyakit asma karena apa? Itu tadi, sesak napas tadi. Idil bakhahu dawa'un sa'ilun lakinnahu athna istimalihi yakhruju kal hawa. Sebab nebulizer itu sebenarnya cairan, padahal dia cair. Cuman dibuat nebu, dibuat seperti uap gitu. Dengan proses itu dipencet, yang keluar uap. Saking kecilnya itu jadi seperti udara. Kalau huwa seperti udara. Alladzi lahu dzarratun shaghirah, yang punya butiran-butiran cairan nebu sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Jadi ada cairannya, cuman kecil banget. Jadi seperti hawa, seperti udara. Padahal itu ada cairannya. Gimana ini? Fawa ala kulli halin mubtilun lis-shaumi. Itu dengan keadaan apapun membatalkan puasa. Ini ta'ala dzalika kalau dia telan, ya emang ditelan. Jadi lihat disedot itu masuk emang. Li'annahu 'ainun, karena dia itu adalah benda.
Wasalat ila jaufin, yang masuk ke dalam rongga. Wala haraja alaihi fi istimalihi, tapi yang enggak dosa dia pakai itu, dah memang perlu. Lihadad dawa fi halatil marad, untuk penyakit ini. Idil maridu rufi'anhu al-haraj, karena memang orang sakit itu ya kesusahan dihilangkan. Wal aula alaihi ayyumsika baqiyatal jam' ihtiyatan, dan bagusnya tetap walaupun dia sudah pakai itu sudah batal, tapi bagusnya ya jangan terus makan-makan gitu, untuk kehati-hatian. Kemudian sisi lain, minal ulama'i mu'asirin man yaqulu bi'adami fitrihi. Sebagian ulama kontemporer ulama modern mengatakan tidak batal. Wa anna shaumahu sahihun. Sungguhnya puasanya sah, sama kama sayati, nanti akan dijelaskan itu. Nah, sekarang kalau dia pakai gimana? Wa amma wujubul qada. Wajib qada enggak? Kalau wajib qada, fa in syafahu Allah taala minal maradi wa alaihi al-qada. Kalau Allah sembuhkan dari sakitnya, maka dia wajib qada. Kama qala ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka dihitung sebilangan yang dia buka tadi, dari hari ini dia qada. Wa amma illam yushfa wa lam yurjal bu'ru min al-marad. Adapun kalau dia tidak sembuh dan tidak diharapkan sembuhnya, fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada. Maka tidak harus qada. Lakin alaihi it'ama masakin miskinin an kulli yaumin muddan. Tapi dia harus ngasih makan 1 mud fidyah tiap hari. Jadi tadi kembali kepada kondisi dia. Kalau dia memang la yurjabuhu, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, dia puasa nggak akan mampu, harus pakai nebulizer terus, ya sudah, bayar fidyah aja. Hadza ma qarahu ulama wal muwafiq al-madhhab Syafi'i. Wallahu taala alam. Ini pendapat yang dengan ulama yang cocok dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa min asyhari aqwalil ulama fi hukmil bakhahi lis-shaimi ma ya'ti. Ini pendapat yang paling terkenal tentang penggunaan nebulizer. Al-qaulul awal, pertama, anna istikhdam al-bakhahi lis-shaimi muftirun li shaumihi bi dukhuli hawa'il bakhahi li-isti'mal ihtimalihi ala dawa'in wa huwa 'ain. Pemakaian nebulizer itu membatalkan puasa karena masuknya benda ke dalam rongga. Benda apa itu? Obat. Dan obat itu berupa benda. Wa mimman akhadha bihadza ra'yi Dr. Wahbah Zuhaili Asy-Syafi'i. Yang ikut pendapat bahwa ini batal adalah Syekh Wahbah Zuhaili Asy-Syafi'i yang punya kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Dr. Muhammad Al-Alfi wa satati qariban min al-fati ma tu'ayyiduhu. Nanti akan ada penguat-penguatnya. Wa ma qarrartuhu sabiqan bi tafsilin. Itu yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tafsir. Qala Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, wal istakhdama maridur rabwi bakhakhatal hawa 'inda dhiqin nafasi fa innahu yuftir. Sehingga seandainya penderita penyakit asma, dia memakai nebulizer, tatkala merasakan sesak napas, maka batal puasanya. Li'anna ma yu'fa an jinsihi katurabi wal hawa'i maksurun ala halatil ibtila' al-'am. Mungkin orang beralasan lah, orang kalau lagi berjalan kemudian ada polusi, lalu di situ dia napas yang campur asap, itu kan nggak batal. Ini kenapa batal? Nah, misalnya ada yang bantah begitu, ini jawabannya. Sebab yang ma'fu, kalau orang menghisap napas, menghisap udara campur debu, itu adalah dalam kondisi ibtila al-'am. Itu memang wabah yang sudah umum, sudah merata.
musim debu di mana-mana ya orang lewat napas, tarik napas, udaranya campur debu. Nah, itu bukan kesengajaan dan itu udah bencana umum gitu. Fa in kana syai'u khassan, tapi kalau sesuatu itu khusus, kata'ammudi ibtila'i rahati syawa'il lahmin fayuftiru. Tapi kalau itu tidak ibtila'am, tidak bencana umum tapi khusus, seperti ya, dia langsung kasih contoh, seperti menghirup asap daging bakar, maka batal puasanya. Bukan baunya, ya asapnya. Ada sate dideketin, nggak makan satenya, minimal asap-asapnya lah. Batal malah. Batal. Lisuhulatil ihtirazi anhu, karena mudah menjaga diri dari itu. Mithlu dzalika tanawulu habbi tasal bisyarayin indal ihsas bidhiq. Dan semisal itu adalah menelan obat untuk menanggulangi penyakit tasallubus syarayin. Tasallubus syarayin. Syarayin itu artinya saluran darah arteri. Arteri itu darah yang saluran yang mengirimkan darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh, itu arteri. Tasallubus syarayin berarti mengerasnya saluran arteri. Mengerasnya saluran arteri. Nah, kalau bahasa kedokteran ateroklerosis. Tulis itu biar agak gaya. Ateroklerosis. Atero dari kata arteri tadi, klerosis dia mengeras. Jadi, kalau gampangnya pengerasan saluran darah yang dari jantung ke tubuh. Nah, jadi dia mengeras sehingga darah nggak bisa menggumpal, sehingga darah nggak bisa mengalir dengan baik. Tasallubus syarayin, ateroklerosis. Nah, beliau samakan dengan ini, bahwa tatkala orang terkena ateroklerosis tadi, sehingga dia merasakan sumbatan darah susah ngalir, kan dia telan pilnya, sehingga terjadi pencairan darah mudah untuk mengalir lagi. Nah, nebulizer kan kayak gitu juga, cuman karena dia ke nafas, maka bentuknya udara, bentuknya nebu, bentuknya embun tadi. Nah, bentuknya apa? Kayak embun tadi. Hakikatnya sama, obat juga cairan, cuman supaya cepat bereaksi diembunkan. Jadi kan kayak embun itu, diuapkan, bukan embun, diuapkan menjadi uap. Asalnya cair, diproses sehingga jadi uap, itu diserap. Jadilah nebulizer itu. Nah, dikiaskan dengan obat klerosis. Udah, pokoknya gitu aja. Wah, terangin. Kok tahu? Ya pokoknya gitu. Apa itu? Ya katanya gitu aja. Wala'alla hadzal qawla huwa ma yuqarrihu majmu'ul fiqh islami bi mu'tamarihi al-mun'aqidi bi Jeddah. Dan nampaknya inilah pendapat yang ditetapkan oleh Majmu' Fiqih Islami di muktamar di Jeddah tahun 97. Id nasaqararuhu min dhimni adamil muftirat bikhaful ilaj al-mawdi'i lil fami nebulizer, obat yang diletakkan di mulut, idza stunibat ibtila'u ma nafza ilal khalqi, itu tidak batal kalau tidak ditelan sampai ke tenggorokan. Wa ma'lumun, tapi diketahui bahwa annal bakhakha al-ghalib annahu yanfadul halqi ma la yakhfa. Sedangkan secara umum dah sama-sama maklum bahwa namanya nebulizer tadi itu apa? Ditelan. Namanya nebulizer itu
Ditelan memang. Maksudnya, ditelan memang. Itu. Nah, ini kan dikatakan nggak batal kalau nggak ditelan. Kenyataannya ditelan. Kamalaikah. Fawa mubtilun lisaumi, maka dia membatalkan puasa. Naam. Qad la yadkhulul halqa bi an yastakhdimuhu bi tarfi lisanihi. Memang ada juga yang tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan. Gimana? Dia gunakan di ujung lidahnya. Summa yukhriju ma 'aliqa bi lisanihi. Kemudian sisa yang nempel di lidahnya dibersihkan, dikeluarkan. Ada yang bentuk begitu. Wallahu alam kayak apa itu. Saya Abu Yazid kan pernah pakai soalnya. Dikasih orang pakai itu ya emang ditelan. Emang ditelan gitu. Nah ini jenis lain nggak tahu ini. Mimman yastakhdimu muwassi'ati syu'abi. Ini orang-orang yang pakai bronkidilator. Yang memakai apa? Bronkidilator. Muwassi'ati syu'ab. Muwassi'ati syu'ab. Bronkidilator. Apa yang bronkidilator itu? Sejenis traktor gitu? Bukan. Wahya ibaratin an umbubin plastikiyin saghirin. Itu adalah selang plastik yang sangat tipis. Yatimu tarkibuhu firradadah ilal musa'adah. Yang itu disusun dalam semprotan untuk membantu itu. Fi hadhihi halah ya laftir kama nasal qarar 'alaiha li hadami dukhuli syai'in ilal jawfi. Ini enggak tahu alatnya gimana bronkidilator ini. Karena itu hanya plastik, sangat lembut sekali. Itu enggak ditelan itu. Enggak ditelan. Maka enggak membatalkan. Bronkidilator ini enggak tahu bentuknya kayak apa ini. Kalau nebulizer tadi praktiknya begitu yang Abia sering lihat, Abia pakai sini begitu. Nah, ini pendapat pertama. Al-qaulu tsani istimal bakhahi rabbi istinsyaqan la yuftir. Pemakaian nebulizer istinsyaqan hanya seperti dikuburkan di hidung itu, istinsyaq la yuftir. Tidak membatalkan. Akhadat bi hadhil qawli al-lajnatu daimah li buhuth ilmiyah di Saudiyah. Lajnah buhuth ilmiah Saudi mengambil pendapat ini. Wa Syekh Usamah Al-Khallawi ala tafsilin indahu wa annahu adab al-fitri. Mereka membuat alasan tidak batalnya adalah li'annahu laisa fi hukmil akli wasyurbi. Sebab itu hukumnya bukan hukum makan minum. Biwajhil minal wujuh, dengan alasan apapun itu bukan makan, itu bukan minum. Wa anna lahul Khallawi bi anna dawa alladhi yadkhulu minal bakhah ila al-atani mubasyaratun dunal murul bil hanjarah wal halqi. Ada Imam Khallawi beralasan bahwa obat yang masuk lewat nebulizer itu dia langsung tembus ke paru-paru, tidak melalui tenggorokan, nggak lewat saluran tenggorokan, kerongkongan, nggak itu kata beliau. Falam takun ri'atu mausilatan lil ma'idah. Sedangkan paru-paru itu tidak menyampaikan ke pencernakan ke dalam perut, bi'ayyi halin, dengan kondisi apapun, karena beda. Perut ya perut, paru-paru ya paru-paru. Itu alasan Imam Syekh Al-Khallawi tadi. Tapi itu walakin fi qouli hadzal nazar. Tapi ini perlu ditinjau ulang pendapat beliau ini. Fa inna ri'ata tu'addu minal jawf. Sebab paru-paru itu pun namanya rongga. Namanya rongga itu bukan hanya perut, bukan hanya pencernaan, bukan hanya usus, paru-paru pun rongga juga. Li'annaha fil sadri, karena paru-paru letaknya di dalam rongga dada. Walaysal fitru faqat ma wasal al ma'idah.
yang membatalkan puasa bukan hanya sampai ke perut, ke pencernaan saja, enggak. Asalkan sampai ke rongga dalam tubuh, batal. Nah, ini bantahan musannif sendiri. Summa wadal Khallawi su'alan bi anna al-marid 'indama yastanshiqu al-iqara fa innahu qad tadkhulu kamiyatan dha'ilatan jiddan ila al-marid fal yusab dzalika al-fitrah bi fitrihi fal yusab dzalika bi fitrihi fajaba annahu law tayaqqanna min dzalika la jazimna bit taftir amma wa inna dzalika mundabitin fala yu'khadhu bihi. Kata beliau, ada sebagian obat yang itu ramuan gitu, ditaruh di hidung, diistinsakkan di hidung, itu kan ada yang tersedot sedikit sekali, sedikit banget ada yang kesedot pasti, bukan hanya baunya, tapi barangnya juga kesedot. Nah itu batal nggak, kata beliau? Kata beliau, nah kalau memang diyakini bahwa orangnya kesedot beneran, ya batal. Kalau enggak, ya enggak bisa dikatakan membatalkan. Wa aqulu, aku Syekh Musannif Syekh Zain bin Sani' Idrus al-Ba'lawi itu mengatakan, lakin fuqaha'una as-sada Syafi'iyah fi ba'd al-masail allati yatarru as-sha'ima ilaiha qalu bil 'afwi an dukhuli syai'in li jawfihi. Nah, ini kalau kondisi darurat, ada sesuatu yang masuk dalam rongganya, memang dima'fu. Apa ini yang darurat? Ini lain lagi ini. Amin amsalatiha ma dzakarul Imam Zakaria al-Ansari, yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Ansari. Apa itu? Walau kharajat maq'adatul mabsuri summa 'adat lam yuftir. Wa kadza in 'adaha 'alal asah. Jadi kalau orang terkena penyakit ambeien, basir, ambeien, bawasir, penyakit ambeien itu kadang-kadang pakai ngeden, bukan hanya keluar kotoran, tapi ada yang keluar itu, ada seperti ujung usus itu keluar. Itu kalau nggak dimasukkan lebih nyeri dan sakitnya bukan main, kegesek kain itu. Maka gimana? Kata beliau, orang terkena penyakit ambeien begini, baik masuk sendiri maupun dimasukkan, maka tidak batal puasanya. Karena ini kondisi sangat darurat. Kalau kaidah mestinya batal, secara kaidah batal itu. Karena masukkan benda ke dalam manfaat, ke dalam lubang yang tembus. Tapi kalau yang asah ini tidak batalkan. Litirarihi ilaihi, kami sangat darurat. Kama la yabtulu tuhrul mustahadati bi khurujid dami. Perbandingannya adalah seperti orang yang istihadah, walaupun darah keluar tetap dianggap suci, tidak hilang, tidak batal wudunya. Tidak apa-apa, dia dianggap masih suci. Itu kan Baghawi wal Khawarizmi. Wajhu wa yuwajjahu aidan bi annahu karriqi. Seperti ini juga adalah tatkala masalah ludah. Idza ta'ahu ba'dal fisali 'anil fami 'ala lisan. Tatkala dia telan lagi sementara ini sudah terpisah dari mulut. Dia menjulurkan lidahnya, kan lidah itu ada apa? Ada air liur kan? Maka gimana? Ditelan lagi nggak masalah. Waqala al-alamah, apalagi yang masih di dalam mulut itu nggak dibahas. Ini yang sudah terlepas dari mulut masih nempel di lidah aja nggak apa-apa. Ibnu Hajar rahimahullah tentang masalah orang terkena penyakit ambeien ini, beliau mengatakan, mana tadi malah kepencet.
Wastudillahu bi adillati raf'il haraji 'anil ummah wal qiyasu 'alal 'afwi amma marra fi syurutis shalah. Dan yang dijadikan dalil adalah raf'ul haraj 'anil ummah, bahwa kesulitan dari umat tatkala itu memang sangat dan umum banyak terjadi, maka itu mesti dihilangkan. Wal qiyasu 'alal 'afwi amma marra fi syurutis shalah, dan kiasnya adalah seperti syarat salat tadi, bahwa syarat salat adalah taharah, tapi orang istihadah ternyata masih boleh salat walaupun kenyataannya keluar darah. Wallahu a'lam. Dah dulu. Takraw sebentar. Setelah itu ngaji ya. Setelah takraw sebentar 5 menit atau 10 menit ngaji lagi, bukan bubar. Majelis lagi. Allahumma sholli ala